Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, as-somli wa anna azibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang bakal membalasnya. Bahkan dia bakal masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma'bud. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad Sayyidi ahli syuhud wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ma'ud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qulubana bi janabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta radin anna amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat dan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, terutama dalam kesempatan pada saat ini masih kita diberikan nikmat umur, kesehatan, keafiatan, nikmat zahir dan batin, sehingga alhamdulillah tidak terasa bahwasannya kita sudah melaksanakan puasa hari ini, hari yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daripada kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, yang mendapatkan keberkahan hidup, keselamatan dan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat pengikutnya dan umat yang setia berzaman. Kita berharap semoga kita, keluarga kita, yang kita cintai, bakal kagetnya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad kelak nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati muliakan Allah, kembali kita di dalam program Cuko Cawisan Nunggu Buko. Alhamdulillah pada kesempatan bulan yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh barokah ini. Di antara kita mungkin ada yang berpuasa sudah 40 kali, 30 kali, 20 kali, 10 kali, atau bahkan yang baru nak belajar puasa. Mungkin anak-anak kita, cucung-cucung kita yang mereka puasa setengah hari. Jadilah tak apa-apa. Yang penting mereka ikut gembira, bahagia di dalam ibadah puasa Ramadan ini walaupun mereka masih belajar. Tapi yang paling rugi adalah mereka yang sehat walafiat tapi mereka tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang penuh barokah ini. Masyarul hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa tidak lain dan tidak bukan ada tujuan dan maksud. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala di bulan yang penuh barokah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki tujuan puasa Ramadan kita. Sering kita dengar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini tujuannya adalah untuk menjadi diri kita yang berpuasa ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan ini agar kita menjadi hamba yang lebih dekat kepada Allah. Agar kita menjadi orang yang hablum minallahnya kuat. Tidak sampai di situ, tapi juga kita menjadi seorang yang hablum minan nasnya kuat di antara kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah didikan tarbiyah Ramadan dan hikmah Ramadan yang kita semua sekarang ini berada di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara madrasah Ramadan ini yang mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai karakter orang-orang bertakwa, hikmah dan tarbiyah Allah. Di antaranya adalah
agar kita merasa diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, terasa haus di siang hari. Di rumah kita ada makanan minuman, kita buka di kulkas, tapi kita tak berani untuk makan dan minumnya. Kenapa? Karena inilah didikan Allah Ta'ala, tarbiyah Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini, di madrasah Ramadan ini, agar kita merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala, dijingok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keluarga kita, suami kita, bini kita tidak jingok kita, tapi kita dijingok oleh Allah. Kita tak berani makan dan minum di siang hari, walaupun wong lain tak jingok kita. Inilah tarbiyah Ramadan yang luar biasa. Kalau kita sukses dididik di tarbiyah di bulan Ramadan ini selama sebulan, maka insya Allah ketika dia keluar Ramadan menjadi hamba yang mempunyai karakter orang bertakwa. Tidak peduli dipuji atau dicaci orang lain, dia tetap beribadah karena Allah, melaksanakan ibadah karena Allah, meninggalkan larangan yang dilarang Allah dan Nabi Muhammad karena Allah. Inilah tarbiyah madrasah Ramadan yang luar biasa, yang kita semua dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Kemudian di antara hikmah dan juga didikan tarbiyah Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini, agar kita menjadi hamba yang bersabar. Sabar di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Berat memang, tapi karena ini perintah Allah, kita melaksanakan daripada puasa Ramadan ini. Kita tahan lapar dan haus kita, dan apa yang membatalkan Ramadan kita, puasa kita, juga yang membatalkan pahala puasa kita, kita tahan, kita sabar. Inilah sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga kita menjauhi apa yang dilarang Allah. Bukan hanya perut kita puasakan, tapi juga mulut kita, mata kita tahan dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, yang dia puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus beh. Sebagaimana kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Oleh karena itu, kita bersabar dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam madrasah Ramadan ini. Sampai dikatakan Nabi, kalau ada wong ngajak nak berbala, nak berdebat, katakan aku sedang berpuasa. Maka yang namanya sabar ini adalah sifat karakter orang yang bertakwa. Sabar itu kata wong ada batasnya, tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya sampai wong itu meninggal. Maka inilah tarbiyah Ramadan. Kita dilatih, ditarbiyah oleh Allah melalui puasa ini agar menjadi hamba yang bersabar. Maka ketika nanti di luar Ramadan, segala apapun ujian, kehidupan serba-serbi, insya Allah akan menjadikan dia kuat, karena dia dididik, ditarbiyah oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Begitu juga wong puasa di bulan Ramadan ini, dia, kata Rasulullah SAW, senang gembira dengan puasanya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Lis-shaim min farhatani." Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, ketika dia sudah tiba saatnya berbuka. Pada saat dia berbuka puasa, dia senang, bahagia. Ngapa? Alhamdulillah, hari ini hari yang ke-13, pacak nahan lapar dan haus, pacak menahan apa yang membatalkan pahala puasa Ramadan, sehingga dia berbuka dengan senang bahagia. Apalagi berbukanya pakai sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kurma, kemudian berdoa bermunajat kepada Allah,
habis makan kurma, makan pempek flamboyan, alhamdulillah, nikmat senang bukan main. Indah kegembiraan wong yang berpuasa. Bahagia, sabar dia bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dengan baik pada hari itu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kegembiraannya ketika dia nanti bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-farhatun inda liqa'i rabbi. Pada saat dia akan berjumpa pada Allah nanti, dia akan senang bahagia. Kenapa? Karena Allah menyediakan berbagai macam balasan bagi orang yang berpuasa. Dia bakal ngingok apa yang bakal Allah Subhanahu Wa Taala balaskan buat dia. Karena dia tinggalkan makan dan minum semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, as-saum li wa anna azibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang bakal membalasnya. Bahkan dia bakal masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Inilah di antara hikmah didikan tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini, agar kita mempunyai sifat karakter orang-orang bertakwa. Dan juga banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya yang Allah didik tarbiyah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah puasa Ramadan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menerima amal rangkaian ibadah puasa yang kita gawikan, baik itu sholat tarawih, witir, tadarus, dan apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala istiqomahkan kita di jalan Nabi besar Muhammad SAW sampai akhir hayat kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih kepada Pempek Flamboyan dan Manfa yang telah mensupport acara dakwah semacam ini. Mudah-mudahan semakin barokah dan memberikan manfaat buat masyarakat, buat umat Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kehilapan. Kepada Allah kita mohon ampun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.